Di negeri Averia yang dipenuhi taman mawar dan menara batu pualam, hiduplah seorang putri bernama Elvara. Ketika kau memandangnya dari kejauhan, engkau akan melihat sosok yang tampak sempurna. Wajah berseri, langkah anggun, dan senyum yang membuat rakyat merasa tentram. Namun kita semua tahu, kesempurnaan di permukaan sering menyembunyikan kegelisahan yang tak terdengar. Usia 25 bagi sebagian orang adalah awal dari perjalanan panjang. Tetapi bagi Elvara, angka itu terasa seperti lonceng peringatan. Setiap pagi, ia berdiri di depan cermin tinggi berbingkai emas, mencari tanda-tanda kecil yang mungkin hanya bisa dilihat oleh mata yang terlalu takut kehilangan masa muda. Garis halus di sudut mata, bayangan lelah setelah malam panjang, atau sekedar perasaan bahwa waktu berjalan lebih cepat dari yang ia inginkan. Adiknya, Serina, adalah cahaya yang selalu berusaha menghangatkan ruang-ruang sunyi di istana. Ia menggambar potret mereka berdua, tertawa tanpa beban, seolah ingin mengingatkan bahwa kebahagiaan tak pernah bergantung pada usia. "Kau tetap kakakku yang paling bersinar," katanya lembut. Dan untuk sesaat, Elvara ingin mempercayainya. Namun, ketika malam ulang tahun tiba, angin berembus berbeda. Musik perayaan bergema di haula istana. Lilin-lilin berkilau dan rakyat bersorak memuji kecantikan putri mereka. Tetapi jauh di dalam kamar pribadinya, Elvara kembali berdiri di depan cermin. Saat itulah cermin itu bergetar. Bayangan di permukaan kaca berubah menjadi kabut tipis. Dari sana muncul sosok perempuan berjubah kelabu. Matanya berkilau seperti bintang yang tak pernah padam. Ia menyebut dirinya Maira, penjaga rahasia dimensi yang tak terjamah waktu. "Kau takut menua," katanya tanpa menunggu pengakuan. "Kau takut kehilangan dirimu sendiri." Elvara tak menyangkal, ketakutan itu terlalu lama ia simpan sendirian. Maira menawarkan sesuatu yang tak pernah berani diminta secara lantang, keabadian. Wajah yang tak akan berubah, tubuh yang tak akan disentuh usia, waktu yang berhenti sejenak untuknya. Kita sering berpikir bahwa jika diberi pilihan seperti itu, kita akan menolak demi kebijaksanaan. Namun ketika ketakutan berbicara lebih keras daripada akal, keputusan bisa terasa seperti keselamatan. Elvara menerima. Sejak malam itu, waktu berhenti untuknya. Tahun-tahun berlalu, musim semi datang dan pergi. Anak-anak tumbuh dewasa. Rambut pelayan yang dulu hitam kini memutih. Serina menikah, memiliki anak, dan mulai merasakan nyeri di persendian yang tak pernah dirasakan kakaknya. Namun Elvara tetap sama. Rakyat mulai berbisik. Sebagian memuja, sebagian takut. Ada yang menyebutnya berkah, ada pula yang menyebutnya kutukan terselubung. Tetapi yang paling terasa bukanlah bisikan rakyat, melainkan jarak tak terlihat yang tumbuh di antara dirinya dan dunia. Ketika kau tak berubah sementara semua berubah, kau bukan lagi bagian dari arus kehidupan, kau menjadi penonton. Di tengah keheningan itu, muncul seorang kesatria bernama Arden. Ia tak memandang Elvara sebagai legenda hidup, melainkan sebagai perempuan yang sesekali terlihat lelah. Ia berbicara dengan jujur, bahkan terkadang terlalu jujur. "Kau tak pernah berubah," katanya suatu hari. "Apakah itu membuatmu bahagia?" Pertanyaan sederhana itu mengguncang sesuatu dalam diri Elvara. Karena untuk pertama kalinya, seseorang tidak memujanya, melainkan mempertanyakan harga dari keindahan abadi itu. Benih perasaan tumbuh di antara mereka. Tetapi setiap kali Elvara membayangkan masa depan, ia melihat Arden menua sementara dirinya terjebak di usia 25. Cinta yang seperti itu akan selalu berakhir dengan kehilangan. Maka ia menjauh. Ia mengirim Arden dalam misi diplomatik, membangun dinding antara perasaan dan kewajiban. Kau mungkin berpikir ia kejam, tetapi kadang-kadang kita menyakiti untuk menghindari luka yang lebih dalam. Namun takdir belum selesai berbicara. Suatu pagi, kabut hijau menyelimuti Averia. Rakyat terjatuh satu persatu, mata terbuka namun tanpa kesadaran. Waktu seperti berhenti, bukan hanya untuk Elvara, melainkan untuk seluruh negeri. Dari tengah kabut, muncul penyihir Veilor yang menyerap esensi kehidupan rakyat untuk memperkuat dirinya. Ia iri pada berkah yang dimiliki Elvara, dan ia ingin merebutnya. Elvara menyadari satu hal, keabadian yang selama ini ia jaga mungkin adalah satu-satunya kekuatan yang mampu melawan kegelapan itu. Dan untuk pertama kali sejak menerima hadiah tersebut, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia bersedia melepaskannya? Kabut hijau semakin pekat, dan kau bisa merasakan kesunyian yang menekan dada. Istana yang biasanya ramai, kini
kini seperti makam raksasa. Elvara berjalan melewati rakyatnya yang terbaring tak bergerak. Wajah-wajah yang pernah tertawa kini kosong. Ia menemukan Faelor di Taman Mawar, berdiri di antara bunga-bunga yang layu sebelum waktunya. "Aku tahu apa yang kau inginkan," kata Elvara. "Kau menginginkan keabadianku." Faelor tersenyum tipis. Baginya waktu adalah musuh yang harus dikalahkan. Elvara menawarkan kesepakatan, berkah awet muda miliknya ditukar dengan kebebasan rakyatnya. Kita sering berbicara tentang pengorbanan seolah itu keputusan yang mudah. Tetapi saat kau benar-benar harus memilih antara keselamatan orang yang kau cintai dan sesuatu yang telah menjadi bagian dari identitasmu, dunia terasa menyempit. Faelor menerima. Saat kekuatan berpindah, Elvara merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Arus waktu mengalir, kenangan mengalir, masa depan terasa mungkin, dan ketakutan yang dulu membekapnya kini berubah menjadi keberanian. Namun, bagi Faelor, keabadian bukanlah mahkota emas, melainkan beban yang tak tertahankan. Ia mulai merasakan seluruh lapisan waktu sekaligus, kegembiraan, kehilangan, cinta, penyesalan. Ia tak siap menanggungnya. Kutukan pecah, kabut menghilang, rakyat terbangun, bingung namun hidup. Elvara terjatuh berlutut, nafasnya berat. Untuk pertama kalinya ia merasakan tubuhnya sebagai manusia biasa. Ia tidak lagi kebal terhadap waktu. Arden kembali dan menemukan putrinya yang dulu tak tersentuh usia kini tampak rapuh namun nyata. "Kau berubah," katanya pelan. "Ya," jawab Elvara, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, ia tersenyum tanpa topeng keabadian. Kini ia tahu, hidup bukan tentang menahan waktu, melainkan berjalan bersamanya. Kita semua akan menua, kita akan kehilangan dan mencintai. Tetapi justru disitulah makna berdiam. Elvara memilih kefanaan, dan bersama pilihan itu ia menemukan kebebasan. Karena apa arti keindahan jika tak bisa tumbuh? Apa arti cinta jika tak pernah diuji oleh waktu? Dan ketika matahari terbit di Averia, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, sang putri tak lagi takut pada hari esok.